Kerajaan Medang Kamulan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu dan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Mpu Sidok. Ia naik tahta pada tahun 929 dan berkuasa hingga 947. Pada abad ke-10, ia memindahkan kerajaan ini ke Jawa Timur. Perhatian seluruhnya, kita akan memindahkan kerajaan ini ke Jawa Timur untuk melindungi kerajaan dari gempa bumi serta hujan yang sangat dahsyat. Sekarang, segera kemas barang-barang agar kita segera pindah ke Jawa Timur. Siap, laksanakan yang mulia. Singkatnya, pemindahan kerajaan Medang Kamulan ke Jawa Timur berhasil. Tepatnya berada di desa dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas. Atas pemindahan itu, ia sang raja dianggap sebagai pendiri dinasti baru yang diberi dinasti Istana. Raja Mpu Sidok memerintah hingga tahun 947 dan kemudian beliau wafat. Setelah banyaknya pengganti raja, Raja Dharmawangsa melanjutkan kepemimpinannya. Raja Dharmawangsa memimpin dari tahun 985 hingga tahun 1016 Masehi. Selama kepemimpinan Raja Dharmawangsa, ia sangat berambisi untuk mengembangkan dan memperluas wilayah kerajaan Medang. Pada tahun 1016, datanglah sang Raja Wurawari hendak melamar sang putri Galuh. Wahai Dharmawangsa, izinkan saya menikah dengan putrimu, Galuh. Saya mencintainya. Baik, saya akan pertimbangkan dahulu, Wurawari. Raja Dharmawangsa pun mengutus salah satu panglimanya untuk berdiskusi dengan putrinya tentang hal ini. Ia tidak setuju menikahkan putri tercintanya dengan Pangeran Wurawari. Raja Dharmawangsa pun memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Airlangga. Ia lebih memilih Airlangga, Pangeran Bali, yang juga keponakannya, untuk menjadi suami putrinya. Airlangga, saya titipkan putri saya kepadamu yang telah saya rawat dari kecil hingga sekarang. Baiklah yang mulia, saya akan berjanji dan menyayangi putri yang mulia. Yang mulia, saya mendapatkan kabar kalau Galuh, si Tuan Putri dan Raja dari Dharmawangsa akan melangsungkan pernikahannya. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Segera siapkan pasukan untuk menyerang kawasan Medang Kamulan. Baik yang mulia. Raja Wurawari kemudian melampiaskan kekecewaannya dengan bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya pernah diserang oleh Raja Dharmawangsa Tegun. Dengan bantuan kerajaan Sriwijaya, Raja Wurawari dari luaran berani melancarkan serbuan untuk menghancurkan kerajaan Mataram kuno. Ibu kota kerajaan tiba-tiba diserbu dan dibakar oleh Raja Wurawari. Serangan mendadak ini tentunya tidak pernah diperhitungkan oleh Raja Dharmawangsa Tegur. Hahaha, terimalah akibat dari keangkuhan kalian. Wahai Raja Dharmawangsa, mengapalah kau menikahkan putrimu dengan keponakanmu sendiri yang tidak sebanding denganku dan setampan diriku? Hahaha. Pergilah Airlangga, bawa putriku bersamamu. Ayo putri, ayo kita harus pergi dari sini. Lalu, bagaimana dengan ayah? Pergilah, ayah akan menyusul. Tidak ayah harus ikut juga. Pada peristiwa yang dikenal sebagai Pralaya Medan, banyak pembesar kerajaan yang tewas, termasuk diantaranya Raja Dharmawangsa Teguh dan putrinya. Setelah kerajaan Medang hancur menjadi abu, dan hampir seluruh keluarga Raja Dharmawangsa Teguh tewas, Raja Wurawari memilih untuk kembali ke kerajaannya. Mereka pun berhasil melarikan ke dalam hutan bersama abinya, Narottama. Dalam pelariannya, pangeran yang masih berusia 16 tahun ini memilih untuk memperdalam kekuatan batin dan ilmu agamanya dengan para pertapa. Pada tahun 1019, Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta. Terpilihnya Raja Airlangga karena seluruh keluarga Raja Dharmawangsa telah terbunuh dalam penyerangan Pralaya.
sehingga Airlangga berusaha untuk membalas dendam dan mengembalikan kehormatan dari kerajaan Medan. Raja Airlangga berhasil memulihkan kerajaan Medan dengan menaklukkan raja-raja di bawah kerajaan Sriwijaya. Ia pun memindahkan ibu kota kerajaan Medan ke Kahuripan. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Airlangga guna mencegah terjadinya perang saudara. Diketahui, sang putri dari permaisuri Raja Airlangga memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai raja dan menjadi seorang petapa. Karena semua sudah berkumpul di sini, saya ingin memberitahu satu hal. Saya akan mengundurkan diri dan kerajaan ini akan dibagi menjadi dua saja. Dan akan saya bagikan untuk kedua putra saya. Akhirnya, kerajaan Medan diberikan putra-putra dari selir Raja Airlangga, sehingga sejarah kerajaan Medan berakhir di zaman pemerintahan ini.